Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana satu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Pendeta, bagaimana menyikapi perbedaan liturgi atau tata cara ibadah dari berbagai denominasi gereja yang ada saat ini? Ada yang datang dari latar belakang gereja-gereja tua, ya, yang Protestan, ya, tradisi misalnya tradisi dari para reformasi, para reformator seperti Calvin, Zwingli, Luther, ya. Lalu juga datang misalnya dalam gerakan-gerakan kesucian seperti Wesley, John Wesley, dari Wesleyan. Nah, itu sudah berakar sangat lama. Ya, kalau kita patokannya pada reformasi, maka dari tahun 1500-an. Ya. Nah, sementara itu nanti kita bisa melihat bahwa tahun 1901, lalu itu mulai muncullah gerakan Pentakosta, ya, dari Topeka, Azusa Street, ya. Mulai dari situ terus muncul sampai pada 1960-an, itu gerakan Pentakosta berubah menjadi gerakan karismatik, ya. Lalu akhirnya melahirkanlah gereja-gereja karismatik. Karismatik itu dari kata karisma, bahasa Yunani yang artinya karunia. Ya, sehingga gereja-gereja karismatik itu adalah gereja-gereja di mana mereka berpikir bahwa mengekspresikan semua karunia roh yang ada di dalam Alkitab. Nah, gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan
Itu cirinya apa? Karena mereka pada waktu itu reformasinya out dari Katolik, Out dari Katolik ya. melawan Katolik pada waktu itu, maka mereka menekankan prinsipnya adalah sola scriptura, Sola Scriptura. hanya kitab suci menjadi dasar dari iman Kristen. Tradisi lain-lain itu baru bisa diterima kalau dia cocok dengan Alkitab. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, buang. Maka ciri dari gereja-gereja Protestan ini, cirinya adalah doktrinnya kuat. Ya, semuanya teratur. Sampai liturginya diatur, mulai dari votum, salam, sampai doa berkat. Itu semua ada aturannya. Dan ditaati secara ketat. Lalu gerakan Pentakosta dan karismatik muncul karena disebut karismatik sehingga mereka lebih menekankan penggunaan karunia-karunia roh. Maka disitulah terbukalah. Kan katanya kan di Alkitab ada karunia kesembuhan. Kenapa sekarang tidak ada? Maka mereka mempraktekkan. Ada doa kesembuhan, kesembuhan ilahi. Di Alkitab bilang ada karunia bahasa roh. Kenapa sekarang tidak ada? Ada bahasa roh di mereka. Ada karunia mujizat. Nah, maka semua karunia yang disebut dalam Alkitab itu berusaha diimplementasikan di dalam pelayanan gereja. Nah, maka dari dua tradisi ini lalu memunculkan dua gereja. Gereja-gereja arus utama itu lebih menekankan doktrinnya, tapi di dalam beribadah ekspresinya agak kaku. Sementara gereja karismatik, mereka dalam beribadah sangat ekspresif. Tepuk tangan, lompat-lompat, bisa nangis. Tapi lemahnya mereka, doktrinnya tidak kuat. Nah, kalau lihat begini, sebenarnya baik atau tidak baik? Ada positif, negatif. Ya, kita yang menekankan doktrin, tapi akhirnya ibadah terasa sangat kaku dan kayaknya kok enggak konek gitu. Ya, kita mau mengekspresikan ini juga rasanya, ya orang sebelah lihat, bagaimana itu ya. Nah, baru ada orang sungguh-sungguh mau begini, nanti sudah dia sungkan sama orang. Sungkan. Ya kalau kita di sini kan masih lumayan ya, tapi kalau yang zaman-zaman dulu di Timur itu orang kalau khotbah ketawa saja, ada lucu saja, tidak boleh. Ya, begitu. Liturgi tidak boleh diubah. Di kampung mama saya itu ya, habis kebaktian sudah selesai, sudah doa berkat, jemaat sudah pulang. Di tengah jalan, majelis lari panggil, woi masuk kembali. Kenapa? Lupa pengakuan iman Rasul. Jadi mereka kembali lagi. Pengakuan iman Rasul itu sangat penting, itu sakral itu ya. Tapi coba gereja-gereja karismatik mana ada pengakuan iman Rasul? Tidak. Mereka nggak peduli itu. Nah, karena terciri pada ibadah yang lebih ekspresif, maka mereka menggunakan seluruh alternatif yang bisa, musik segala macam bagus ya, sound systemnya bagus dan lain segala macam. Nah, ada bahayanya kalau gereja-gereja arus utama dia begitu setia pada doktrin, tapi di dalam relasi pribadi itu tidak terbangun relasi umat dengan Tuhan. Kita kayaknya suam-suam saja ya, kayak nggak ada gairah ya ibadah ya. Belum lagi pemain musiknya dengan penyanyinya false lagi. Karena kita tidak terlalu memperhatikan itu. Tapi karismatik sangat baik dan berekspresi dalam ibadah. Tapi ada bahaya bagi mereka. Bahaya bagi mereka adalah karena doktrinnya tidak kuat, maka kemungkinan bisa sesat besar. Sekarang tiba-tiba ada orang bahasa roh, karunia. Kau tahu dari mana itu bahasa roh dari Tuhan? Kalau dari setan bagaimana? Ya kan? Tiba-tiba ada orang doa kesembuhan. Memang Alkitab juga bilang karunia kesembuhan, tapi nabi palsu juga bisa bikin mujizat kan? Tahu dari mana itu dari Tuhan? Di Alkitab memang Tuhan berbicara kepada Abraham, Ishak, Yakub. Lalu tiba-tiba dia bilang, Tuhan berbicara dengan saya. Lu tahu pasti dari mana bahwa itu Tuhan bicara dengan kau? Nah ini jadi soal. Maka yang ini, yang arus utama ini kuat doktrinnya, tapi cenderung menjadi dingin. Yang ini terlalu panas, tapi bisa cenderung menjadi sesat. Jadi bagaimana dong Pak?
Apa yang baik dari kita pertahankan, apa yang baik dari orang lain adopsi. Bikin kolaborasi. Oh. Gitu. Jadi, seperti contohnya GKIN di Kupang yang saya gembalakan. Oh. Itu kan kita dari latar belakang tua ya. Oh, pagi, oh, itu sikap sempurna. Sikap sempurna. Ya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, ini pengaruh karismatik begitu besar sampai anak-anak muda tuh rasanya, oh ini tuh opa-opa punya gereja nih. Ya, oma-oma punya gereja rasanya tidak menarik sekali. Oh. Dan lebih mudah kalau diajak ikut ke gereja karismatik, mereka lebih ekspresif. Di gereja tua, yang berfungsi hanya pemain organ saja. Tapi anak-anak muda yang tahu main drum, tahu main gitar, tahu main saxophone, mereka tidak dipakai dalam gereja Protestan. Yang mending mereka ke gereja karismatik, dipakai. Ah, kalau begitu begini, bagaimana caranya? Kita bikin kolaborasi. Maka saya suruh bagian ibadah di GKIN Kupang, tolong setiap kali ibadah, ya lagu-lagu yang dipilih 60-40. 60 condong ke gereja tua, 40 ke kontemporer. Ya, menyanyi kidung jemaat. Yeah, what a friend we have in Jesus. Tapi aransemen musik modern. Oh. Lengkap band, lengkap saxophone semua. Tapi kidung jemaat. Oh. Ya. Saudara lihat orang KKR itu biasa kalau KKR itu, curahkanlah haleluya. Ya kan? Tapi kalau saya KKR hari ini, mari siapa mau percaya Yesus maju. Aku datanglah Tuhan pada. Ini juga orang itu. Artinya sebenarnya bukan lagunya, tapi bagaimana cara kamu menyanyikannya, bagaimana kemasannya. Itu. Nah, ada laki perempuan pacaran, perempuan dari gereja Protestan tua, laki dari karismatik, selama pacaran, mereka lupa membahas ini. Oh, habis nikah gereja di mana? Lupa mereka. Begitu selesai nikah kan mereka harus suami istri harus satu gereja. Satu gereja. Akhirnya mereka bilang, sudah, mari istri bilang ke gereja saya saja, yang gereja tua. Gereja. Ah, begitu sampai gereja tua, sikap lurus, hormat, sampai rumah mereka berkelahi. Suami bilang itu gerejamu tuh gereja atau upacara? Upacara. Ya kayak upacara tegak lurus kan begitu kan? Itu tidak bilang itu gereja itu upacara. Ya sudahlah, minggu depan ke gerejamu yang karismatik. Sampai satu hari haleluya, haleluya. Ulang berkelahi lagi. Istri bilang itu gereja atau olahraga? Olahraga. Akhirnya mereka sepakat begini saja, kita cari jalan tengah saja. Jalan tengah. Nah, mereka cari jalan ke tengah, ketemu GKIN Revival. Oh, itu ya, ya, kita menyanyi ini. Tapi ya saya bilang 60-40. Tapi kalau sakramen, iya. Baptisan, apalagi perjamuan, tidak bisa. Kamu harus ikut. Karena itu suasananya bukan celebration, tapi kontemplatif. Yes. Ya, kita butuh ketenangan dan keteduhan. Ya. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Harus itu jauh lebih menancap. Nah, maka sebenarnya kita gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja yang tua atau agak tua, kita jangan terlalu anti terhadap yang sebelah. Apa yang baik dari mereka, kita bisa ambil. Sebaliknya dari karismatik, ada kebangkitan besar di kalangan mereka. Karena mereka juga sadar bahwa dalam pengajaran mereka parah. Karena itu gereja-gereja karismatik sekarang sudah cukup banyak terbuka terhadap pengkhotbah-pengkhotbah dari kaum Injili. Itulah sebabnya kenapa saya diundang khotbah lebih banyak di gereja karismatik daripada gereja GKIN juga. Ya, saudara, ini jadwal saya hari Minggu sampai Desember 2026 sudah selesai, sudah lengkap semua, penuh semua. Sekarang gereja-gereja karismatik minta itu untuk tahun 2027. Ya, tapi itu semua mayoritas adalah gereja karismatik.
Besok hari Minggu ini saya khotbah di GBI Bandung yang Ketua Sinode GBI punya Pak Rubin Oh, Abraham, Robin Abraham. punya Oh, Bandung. gereja Bandung. Kenapa saya bisa masuk di sana? Ya, tapi saya masuk di sana tetap dengan pengajaran yang sangat Alkitabiah. Tapi mereka welcome, terima. Ya, mereka terima. Ada pendeta gereja besar di Surabaya sini, ribuan orang. Satu kali dia khotbah tentang Tritunggal salah. Pakai tadi Tritunggal yang tadi yang kita masih pegang di buku katekisasi kita dulu. Oh, Itu kita khotbah begitu. Nah, dia khotbah seperti itu akhirnya diserbu di media sosial. Karena diserbu di media sosial kan saya pernah ketemu dengan dia di mall dan kenalan tukar nomor HP. oh, Akhirnya saya WA dia, Pak tahu tidak bahwa doktrin Tritunggalnya Bapak salah? Oh iya Pak, saya tahu Pak. Saya tahu saya salah. Lalu dia bilang, saya siap kembali tarik khotbah itu dari jemaat. Oh bagus. Jangan hanya tarik yang salah tapi kasih yang benar. Nah, saya kasih dia, nih, saya kasih khotbah tentang Tritunggal. Akhirnya dia kasih Tritunggal yang baik. Sejak itu dia bilang, Pak, dia ngajak saya untuk melayani di gerejanya. oh. Satu kali khotbah bisa 2.000 orang. Khotbahnya itu bisa sampai 6 kali. Berarti satu hari Minggu itu saya bisa khotbah untuk 12.000 orang. Oh, Saudara, saya bilang ya, saudara di GKIN jarang orang undang saya ya. Tapi gereja karismatik yang Jakarta, ribuan orang. Kebaktian yang ke-6, saya tidak khotbah. Tanya jawab. Dalam kebaktian minggu. Saya ngomong 10 menit, habis itu silakan tanya jawab bebas. Tanya apa saja. Coba saudara lihat, bukankah itu sebuah hal yang bagus bahwa mereka dengan semangat berapi-api mereka sekarang mulai terbuka terhadap pengajaran yang benar. Nah, kita sudah punya pengajaran yang benar. sudah. Hanya tidak berapi-api. Nah, api mereka yang kita ambil. Sementara pengajaran mereka, pengajaran kita pegang teguh. Pegang. Mereka sudah punya api. Api mereka pegang. Tapi ajaran kita harus dibawa ke sana. Nah, dengan kolaborasi begitu, baru bisa jadi. Kalau tidak, kita hanya berkelahi saja menuntut satu sesat, satu tidak sesat, dan segala macam. Ya. Nah, apa yang baik dari Pak Kiman, saya ambil. Apa yang tidak baik, ya saya jangan ambil. Begitupun sebaliknya. Nah, supaya kita ingat bahwa inti pemberitaan tidak boleh berubah. Metode pemberitaan harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Metodenya. Inti Injil tidak boleh berubah. Tapi cara menyampaikan Injil harus disesuaikan dengan zaman. Karena zaman sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Sekarang saya di Kupang ada kebaktian kedua. Tiap sore, minggu sore. Kalau saya di luar kota begini, kalau tidak kena khotbah, saya tetap khotbah. Tapi khotbahnya apa? Semua liturgos, pimpin, ibadah, nyanyi-nyanyi semua. Sampai khotbah connect dengan saya khotbah online. Oh. Waktu awal itu masih susah itu jemaat. Bahkan kami dibahas di kelompok perkantas. Coba bayangkan, ada gereja yang pengkhotbahnya tidak ada di mimbar. Terserah mereka, tapi zaman sudah berubah. Saudara, sekarang saya kan GKIN di Kupang ini kan ada cabang-cabang juga ya. Ada kebanyakan di Sabu, di Sumba, gitu ya. Ada Pak Daniel Subekum pegang satu, ya. Ada di mana-mana. Masalahnya mereka jauh-jauh. Mereka itu gereja di bawah saya. Sementara saya tidak pernah ke sana untuk khotbah. Hamba-hamba Tuhan dari Kupang juga tidak ke sana. Bagaimana caranya? Begini caranya. Misalnya contoh Bapak cabang saya, Ya, Pak. kamu cabang saya, kamu cabang saya. Ya. Pertama, saya berdoa, Tuhan tolong kasih LCD satu sama laptop satu. Kasih ke Bapak punya gereja, ya. Pegang ini LCD dan laptop ya. Pegang LCD dan laptop ya. Di laptop. Gitu. Setelah itu, kami produksi khotbah dari Kupang. Oke. Produksi khotbah dari Kupang kira-kira 45 menit. Lalu pada tanggal itu bersamaan, kirim filenya ke sana. Oh. Kirim file ke sana. Liturgi jalan sendiri-sendiri. Waktu khotbah, putar khotbah kami. Tapi khotbah itu sudah dikondisikan untuk memang orang di mana saja. Selesai turun khotbah, kembali ke liturgos. Jalan semua. Dengan cara begitu, saya tidak pergi ke ujung Sumba sana, tapi khotbah saya sampai. Ini zaman sudah berubah. Harus berubah metodenya.
Dulu saya heran pergi ke gereja orang tidak sebarkan kantong kolektor, tapi orang hanya pasang barcode saja. Barcode. Tapi di gereja kurang ngajar, mata duitan ya. Masa dia kasih barcode supaya orang scan, kan minimal kan scan begitu kan minimal 50.000. Pinter dia ya caranya. Kalau di kantong kan orang bisa kasih 1.000. Tapi kalau di barcode kan tidak bisa kasih 1.000 ya. Saya bilang keterlaluan. Tapi coba lihat sekarang. Dengan era setelah pandemi selesai. Coba. Semua gerejanya nyaris begitu kan. Di layar-layar semua barcode semua. Artinya zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Begitu zaman berubah, saya bikin sekolah teologi. Sekolah teologi saya online. Namanya Ezra Soro Bible Class. Ya. Ada di mana? Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Amerika ada. Ya. Ada di mana-mana. Apalagi sekarang AI muncul. Dan ada aplikasi yang saya ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka terima, orang Vietnam akan terima dalam bahasa Vietnam. Kalau begitu saya sudah bisa bikin sekolah teologi di Vietnam dong. Gitu? Saya bisa bikin sekolah teologi di Cina dong. Kalau begitu saya sudah berpikir bahwa saya harus membuka cabang sekolah teologi di seluruh dunia. Habis itu wisudanya bawa ke stan sini. Begitu kan? Di Malaysia itu kan kita bawa datang wisuda di stan malam. Caranya begitu, ya kan? Nah itu namanya cara pelayanan sudah berubah. Ya, maka kita jangan terlalu kaku dengan tradisi kita yang memang sudah tidak relevan. Sifatnya terbuka tapi selektif. Karena tidak semua dari sana juga bagus. Nyanyinya bagus-bagus. Ya. Isi lagunya rasanya enak, tapi kata-kata belum tentu benar. Betul. Karena mereka tidak mengerti doktrin. Maka kadang-kadang kata-kata contoh. Mereka pernah bikin lagu. Ada lagu. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Enak ya? Enak. Tapi salah. Kenapa? Karena Yesus bukan Roh Kudus. Oke, sekarang saya tanya lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih siapa? Bapak atau Yesus? Belum tahu kan? Kau menderita, gantikan. Kau menderita itu siapa? Yesus atau Bapak? Yesus dong. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Darah siapa? Yesus kan? Ini ku hidup menyenangkanmu. Berarti ini lagu ini bicara Yesus nih. Refnya, telah kasih-Mu, Bapak. Kok dia lari ke Bapak? Dari atasnya Yesus tiba-tiba dia mau menjadi Bapak. Saya jadi pikir, apakah pembuat lagu ini mengira Yesus adalah Bapak? Iya. Nah ini mesti seleksi. Lagunya enak, tapi harus seleksi. Gitu kan? Saya datang dari Kupang. Kalau saya datang dari Kupang, sebelumnya saya di Kupang. Karena saya sudah di Kupang, pernah di Kupang, maka saya datang dari Kupang. Iya. Yesus datang dari surga. Iya. Karena sebelumnya dia di surga. Kamu datang dari surga? Bukan kan? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Sebelum kau datang ke dunia, kau di mana? Datang ke dunia. Sebelum datang ke dunia di mana? Yesus dari surga, makanya dia kembali ke surga. Iya. Saat ku kembali ke surga. Kapan kau di surga? Nah yang begini-begini ini kita mesti pikir. Ya, Alkitab mengajarkan selamat itu karena orang beriman kan, bukan karena berbuat baik. Tapi guru sekolah minggu ajar, anak sekolah minggu dengar-dengar taat orang tua, nanti masuk surga. Jadi anak itu pikir, kenapa dia masuk surga? Taat orang tua. Bukankah itu selamat karena berbuat baik? Nah ini semua mesti mikir ini ya. Artinya kita boleh menerima, tapi harus selektif. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari
Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya Pendeta Ezra Soro bersama dengan Yayasan Karya Bakti Ezra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.